ini untuk melengkapi di sini saya akan mempresentasikan tentang metodologi kepelatihan olahraga, yang dimana saya akan menjelaskan pada bagian bab 6, yaitu kecepatan, koordinasi, dan keseimbangan. Nah, yang pertama adalah kecepatan atau speed. Kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan yang sejenis secara berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, atau kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya menurut Harshunu pada tahun 1988. Kecepatan bukan hanya berarti menggerakkan seluruh tubuh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dalam lari atau sprint, kecepatan lari ditentukan oleh gerakan berturut-turut dari kaki yang dilakukan secara cepat. Disarankan kalau ingin mengembangkan speed, janganlah hanya melatih speed saja, tetapi hendaknya dilatih pula komponen-komponen lainnya seperti kekuatan dan daya tahan. Yang kedua, cara melatih kecepatan, yaitu dengan melatih interval training, dengan latihan interval training atau jarak yang ditempuh demikian rupa sehingga faktor daya tahan tidak berpengaruh terhadap kecepatan lari sekitar 40-60 meter. Yang kedua, caranya itu lari akselerasi, mulai lambat makin lama makin cepat. Yang ketiga, lari akselerasi dengan diselingi oleh lari deselerasi. Misalnya akselerasi 50 meter, lari deselerasi 30 meter. Terusnya akselerasi 50 meter, deselerasi 30 meter, dan seterusnya. Uphill atau lari di bukit. Untuk mengembangkan dynamic strength, hal ini juga bisa dilakukan lari dari pasir, air yang dangkal, atau lapangan yang empuk. Downhill, lari menuruni bukit, untuk melatih kecepatan frekuensi gerak kaki. Nah, yang kedua, koordinasi. Koordinasi adalah suatu kemampuan biomotorik yang sangat kompleks. Koordinasi erat hubungannya dengan kecepatan, kekuatan daya tahan, dan fleksibilitas, merupakan faktor yang sangat penting untuk mendukung dalam melakukan teknik dan taktik. Beberapa ahli berpendapat bahwa dalam koordinasi termasuk juga agilitas, keseimbangan, dan kinestetik sense. Baik tidaknya tingkat koordinasi gerak seseorang tercermin dalam kemampuannya untuk melakukan suatu gerakan secara mulus, cepat, dan efisien. Seorang yang memiliki koordinasi sempurna di samping dapat melakukan keterampilan dengan sempurna, juga akan mudah melakukan keterampilan yang baru. Untuk melakukan keterampilan tertentu, masing-masing membutuhkan koordinasi yang berbeda-beda. Misalnya, dalam melakukan keterampilan menendang bola, membutuhkan koordinasi mata dan kaki, sedangkan dalam melakukan keterampilan melempar bola basket dibutuhkan koordinasi mata dan tangan. Sedangkan beberapa keterampilan seperti senam, bermain sepak bola, bermain voli di dalam lapangan, dan lain-lain membutuhkan koordinasi menyeluruh. Unsur-unsur yang terdapat di dalam koordinasi adalah kecepatan, kekuatan, daya tahan, kelentukan, persepsi kinestetik, keseimbangan, dan ritme. Semuanya memberikan sumbangan agar seseorang dapat melakukan gerakan yang terkoordinasi dengan baik. Selanjutnya, cara melatih koordinasi, yaitu dengan cara pelatihan dengan perubahan kecepatan dan irama, melatih dalam kondisi lapangan dan peralatan yang berubah-ubah, kombinasi dari berbagai perasaan senang, kombinasi berbagai permainan, pelatihan mengembangkan reaksi, lari halang rintang dan dalam bentuk tertentu, pelatihan di depan kaca, pelatihan keseimbangan, pelatihan dengan mata tertutup, melakukan gerakan yang tidak langsung saja, dan keseimbangan segera setelah melakukan kontrol.
lari atau namanya berputar di tempat. Nah, yang ketiga, keseimbangan atau balance adalah kemampuan untuk mempertahankan sistem neuromuskular kita dalam kondisi statis atau neuromuskular tersebut dalam posisi atau tetap yang berbeda lagi kita bergerak. Nah, di keseimbangan ini dibagi menjadi dua, yaitu keseimbangan statis dan keseimbangan dinamis. Keseimbangan statis itu adalah dalam keseimbangan statis yang disebut adalah ruang gerak yang gerak. Misalnya kecil misalnya kereta api di atas kolong keseimbangan melakukan handstand mempertahankan keseimbangan setelah berputar-putar di tempat. Nah, yang kedua, keseimbangan dinamis atau yang disebut dynamic balance, yaitu kemampuan orang untuk bergerak dari satu titik atau ruang ke lain titik atau ruang merupakan keseimbangan. Contohnya seperti menari, kuda atau balap meja, di air, skating, roda dan lain sebagainya. Mungkin